Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 462. Larissa yang di desa, bersama Meta temannya, baru saja menjalani pengalaman barunya, duduk bersama warga, di tikar beralaskan tanah. Begitu pula ayahnya, yang sudah berubah. Tuan Sasaki itu, disukai banyak orang desa. Hal itu tak luput dari Kenshin, yang mengajaknya kerjasama, hingga menolong perusahaan miliknya, dari ancaman kebangkrutan. Dan setelah itu semua, Kenshin dan Iwan kembali ke kota. Di perjalanan mereka sempat berhenti di sebuah warung untuk ngopi. Kemudian Iwan bicara, "Bro, gua nggak menyangka tadi Tuan Sasaki kok tiba-tiba jadi baik begitu. Padahal dulu orangnya galak sekali." Demikian dengan Larissa, "Kok tumben-tumbennya datang pula ke rumahku?" Gua sampai heran, mimpi pun takkan mungkin. Mau bilang tak percaya, tapi ini nyata. Padahal kemarin-kemarin, dia itu cewek yang sombong. Apa lu masih ingat bro? Saat mesin genset itu meledak, lalu mengeluarkan asap pekat, kan Larissa itu terkena, sampai kehabisan nafas. Dan lu yang menolongnya, memberikan nafas buatan. Tapi apa setelah ia selamat? Bukannya bilang terima kasih, malah lu dilaporkan polisi. Katanya lu berbuat asusila, menciumnya saat pingsan. Tapi herannya sekarang, Larissa itu kok lain bro. Seperti bukan yang kemarin, bahkan 180 derajat. Larissa sudah berubah. Gua sangat curiga, jangan-jangan Larissa itu sudah jatuh cinta ke lu. Hahaha, Iwan tertawa, memang sengaja bercanda, memberitahukan apa yang dilihatnya. Kenshin pun menjawabnya, "Ah, itu mungkin perasaan lu aja Wan, yang mudah baperan. Masa orang berubah baik, malah dibilang begitu. Itu namanya berburuk sangkawan." Kenshin menyela, menghindar dari pertanyaan Iwan. Iwan pun menjawabnya, "Ah, lu nggak percaya bro. Gua tadi lihat sendiri, gerak-gerik cewek itu, selalu melihat ke arah lu." Iwan sambil ngopi, mencoba meyakinkan Kenshin. Kenshin pun bicara, "Ya mungkin kebetulan saja Wan. Masa orang sekedar lihat, lu langsung bilang begitu. Lagian gua juga punya istri." Larissa itu tahu sendiri, jadi tak mungkin Wan, Larissa akan begitu. Iwan menyahutnya, "Kalau itu gua sudah tahu bro. Cuman gua cerita saja, apa yang aku lihat tadi. Itu memang nyata. Larissa dan Meta selalu memperhatikan lu." Hahaha, Iwan tertawa lagi. Mereka pun saling bicara. Setelah beberapa saat, Kenshin dan Iwan melanjutkan perjalanannya lagi. Tak lama kemudian, 1 jam pun berlalu. Kenshin tiba di tujuan. Namun sebelum bertemu Kaori, Kenshin sempat mampir ke rumahnya sendiri untuk memberikan oleh-oleh ke ayah dan mamanya, sembari menceritakan tentang kejadian yang ada di desanya Iwan. Kenshin bicara, "Ya ternyata Pak Sasaki itu. Saat Kenshin ke sana, perusahaannya akan mengalami jatuh, bahkan sedang ada rapat ya, membahas PHK para pegawainya. Jadi saat Kenshin ke situ, dengan menawarkan job kerja, Pak Sasaki pun langsung menerima." Ayahnya pun menyimak, lantas beliau bicara, "Nah benarkan kata ayah ini. Dalam masa-masa saat ini, akan banyak sekali perusahaan yang akan kehilangan banyak pemesanan, hingga merumahkan pegawainya, karena terjadi kebangkrutan. Dan kamu Ken sudah melihat sendiri, akan dampak krisis ekonomi. Makanya mulai sekarang, pandai-pandailah mengambil pelajaran, karena perusahaan yang kelak kamu pimpin, sedikit banyak nanti menghadapi masalah yang sama. Dan beruntungnya, perusahaan ayah yang di luar negeri masih selamat dari krisis di sana, tak terkena dampak buruknya." Dan saat itu mamanya Kenshin bicara, "Iya Ken, itu benar. Mulai sekarang kamu harus belajar jadi pimpinan. Tak mengapa mama ini, kamu masih kerja cleaning service. Tapi kebijakan dan keputusan mengenai masalah perusahaan, kamu yang harus berani mengambil. Kamu tahu sendiri, ayahmu sudah bertambah usia, sebentar lagi akan pensiun. Siapa lagi nanti, kalau bukan kamu yang meneruskan, menggantikan posisi ayahmu?" Kenshin menjawabnya, "Iya Ma." Kenshin sudah mengerti, sudah pula bersiap diri
Kemudian ayahnya berkata, bagus kalau gitu, itu yang memang ayah harapkan. Oh ya Ken, mengenai masalah proyek supermarket yang ada di desa. Kamu putuskan saja, siapa yang akan ikut membantumu. Orang-orang yang menurutmu bisa diajak kerjasama, karena membangun dan mengelola mega proyek itu nantinya butuh banyak pekerja, dan sebagiannya harus kamu persiapkan, terutama untuk pegawai kantornya. Dan yang terpenting, kedekatan dengan petani harus selalu dijaga. Jangan sampai seperti orang yang ada butuhnya, mereka mendatangi petani untuk mencari suara. Setelah terpilih jadi lupa, ayah melarang itu. Tapi kamu dan para pegawai nanti harus selalu menghormati. Nah, kalau krisis pangan terjadi, baru banyak orang akan sadar jasa para petani begitu tinggi. Kenshin pun mengerti, mengingat pesan ayahnya. Kemudian, selepas pembicaraan itu selesai, Kenshin kembali pulang, akan ke rumah istrinya. Di lain tempat, Iwan ternyata sedang mampir ke rumah calon mertuanya. Siapa lagi kalau bukan di rumahnya Ririn. Malam-malam Iwan datang. Ririn pun jadi terkejut, langsung saja bicara. Loh Mas Iwan, kok nggak memberi kabar kalau akan datang? Tadi kan masih ada di desa. Sekarang sudah sampai sini. Oh ya, apa Mas Iwan naik motor pulang ke desanya? Kenapa sih nggak pakai mobilku saja? Aku malah jadi nggak enak ini sama ibunya Mas Iwan nanti. Entar dikira aku nggak minjemin. Ririn langsung saja berkata, bicara dengan Iwan banyak sekali. Dan Iwan pun menjawabnya. Dengan pelan-pelan Iwan bilang, sebenarnya aku tadi itu sayang. Nggak ada tujuan pulang ke desa. Sweet, Iwan manggil Ririn sudah berubah. Pakai kata sayang sekarang. Bahkan bicaranya pelan-pelan, penuh romantis. Dan Iwan melanjutkan bicara, tapi aku ke desa karena urusan mendadak sayang. Siapa lagi kalau bukan mengikuti Kenshin? Nah, aku kan akan berangkat kerja. Tiba-tiba Kenshin datang, langsung saja diajak ke sana. Nah itu makanya, berangkatnya naik motor ini. Apalagi Kenshin aneh sekali. Masa dari rumahnya ke desa pakai baju cleaning service? Ya gitu ceritanya. Akhirnya aku ikut saja, sekalian melihat kampung halaman. Ririn akan bertanya, namun ibunya keluar rumah. Iwan langsung menyapa. Kemudian Iwan bilang, selamat malam Bu. Oh ya, ini Bu oleh-oleh dari desa. Di kampung saya lagi panen. Jadi sekalian saja, saya membawakan ini. Ibunya Ririn pun menjawab, loh Nak Iwan. Ternyata Nak Iwan dari desa. Kok repot-repot sekali Nak Iwan. Sampai membawa oleh-oleh segala. Banyak pula seperti ini. Rin, ayo bikinkan makanan. Pasti Mas Iwan capek sekali. Datang dari jauh-jauh. Kok belum dijamu? Iwan menyahut. Sudah Rin, aku sudah makan barusan. Beneran baru saja ini. Jadi nggak usah repot-repot. Dan ibunya Ririn berkata, Nak Iwan nggak usah segan-segan. Nggak baik menolak pemberian. Iwan pun menjawabnya, iya Bu, saya memang sudah makan. Jadi nggak perlu repot Bu. Ibunya Ririn pun menyahut, ya sudah kalau gitu Nak Iwan. Tapi kalau butuh apapun, bilang saja ke Ririn. Ibu tinggal masuk dulu. Iwan pun mengiyakan. Dan Ririn melanjutkan bertanya, oh ya Mas Iwan, memangnya Kenshin ke desa, ada perlu apa ya Mas Iwan? Kok tiba-tiba sekali? Iwan pun menjawabnya, oh itu Rin, benar-benar aku juga tak percaya. Kamu tahu nggak waktu kemarin, saat ada masalah di desaku itu, kan tanah di situ mau diambil paksa oleh perusahaan seseorang, hampir-hampir akan dibangun properti. Nah ternyata Kenshin tadi, tujuannya mengajak aku untuk menemui orang yang punya perusahaan itu. Kita langsung datang ke tempatnya. Ririn pun bertanya, memangnya untuk apa Mas Iwan? Kenshin ke sana. Iwan menjawabnya, sepertinya penting sekali Rin. Sampai-sampai orang yang jahat itu membuat kaget warga desa. Aku pun demikian. Jadi tak percaya sekali. Pemilik perusahaan itu datang ke kampung bersama anaknya dan banyak pegawainya, meminta maaf secara langsung atas perbuatannya di waktu lalu. Hal itu setelah Kenshin datang. Aku juga tak mengerti, tapi rasa-rasanya Kenshin sudah menolong mereka. Entah apa itu sebabnya. Sampai-sampai aku dengar sendiri Kenshin dipanggil orang itu bos muda. Aku jadi heran, kenapa bisa begitu? Padahal Tuan Sasaki dulu pernah menghina Kenshin. Ririn yang mendengar cerita Iwan menjadi penasaran. Sedang Kenshin sendiri diantar sopir ke rumahnya Kaori.
dan sudah sampai di depan rumah. Nampak istrinya terlihat duduk di kursi. Kauri sedang menunggunya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya